warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda pada pagi hari ini? Semoga anak-anak bunda dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita mandi dulu biar badan segar. Nah, setelah mandi, kita sarapan. Setelah sarapan, lalu kita belajar. Sebelum belajar, kita baca doa. Nah, sudah siap untuk belajarnya? Mari simak video bunda hari ini. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita mulai belajarnya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Nah, anak-anak bunda, hari ini kita pembelajaran SKI. Apa itu SKI? Yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Bab 2, mengenal Nabi Ulul Azmi. Apa itu pengertian Ulul Azmi? Anak-anak bunda sudah ada yang tahu? Nah, Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul pembawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya senantiasa sabar dan teguh hati dalam menghadapi cobaan. Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5, yaitu anak-anak bunda. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad. Nah, adapun Rasul yang termaksud Rasul Ulul Azmi yang udah bunda kasih tahu, yang ada 5 tadi anak-anak bunda, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Sebagaimana dituangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil perjanjian dari Nabi Rasul-Rasul kita yang 5 ini. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Nuh itu bisa membuat kapal besar. Nabi Ibrahim mukjizatnya terlindungi dari Allah kobaran api. Nabi Musa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa kitab suci Al-Quran. Nah, sekilas ya bunda ceritakan tentang Nabi Musa. Dengarkan ya nanda bunda. Bentuk kesabaran dari Nabi Musa yang pertama yaitu menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Yang kedua, memimpin kaumnya yang sangat pembangkang ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin Simiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Nah, Nabi Musa ini mendapat gelar Ulul Azmi yaitu karena kesabarannya dalam berdakwah tentang Islam. Nah, yang kedua yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh, ini cerita tentang Nabi Nuh, kenapa dia digelar jadi Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh itu termaksud Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah juga dan mendapat kesabaran dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah untuk terus-menerus mendakwahi keluarga, sahabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya bernama Khairan termasuk penentangnya. Nah, Nabi Nuh ini
menjadi sabar dalam berdakwah untuk mensiarkan agama Islam. Nah, jadi Nabi Nuh juga ditentang sama keluarganya, tapi dia tetap teguh dengan pendiriannya. Karena itu Nabi Nuh digelar Ulul Azmi. Nah, yang selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga termasuk Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi ditentang oleh kaum dan ayahnya. Nabi Ibrahim ditentang sama ayahnya juga, sama kaumnya. Nah, yang Bunda bilang tadi kan, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja, tetapi atas izin Allah tetap Nabi selamat. Namun perintah lebih berat diterima Ibrahim alaihissalam, yaitu harus mengorbankan Ismail, yang mana Nabi Ismail ini sudah lama anak yang diidam-idamkan sama Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mengorbankan anaknya yang baru beranjak dewasa. Hal ini pun beliau laksanakan karena permintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya yang disembelih adalah domba. Ditukar sama Allah. Nabi Ibrahim itu ditukar menjadi domba. Selain tugas tersebut, Ibrahim tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai rasul, menyeru kebenaran. Karena Nabi Ismail mau untuk disembelih karena Allah yang meminta, maka Nabi Ismail juga termasuk dalam yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ya Nanda Bunda. Yang ketiga yaitu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa bentuk kesabarannya yaitu sabar sebagai orang yang miskin. Karena Nabi Isa tidak ada ayah. Sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya yaitu Yudas Iskariot. Sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Ketika Nabi Isa ini lahir, Nabi Isa sudah bisa bicara karena izin Allah. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW menerima tantangan daripada kafir Quraisy yang keluarga sendiri sehingga sampai ke peringkat kehendak dibunuh. Beliau juga harus ikut menderita tak kala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah menurunkan mukjizatnya. Nah, Ananda Bunda, Nabi diboikot, tidak bisa berjual beli di sana. Nabi berpuasa. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan sunnah Nabi, yaitu kita berpuasa Senin dan Kamis. Nah, sifat utama Nabi Ulul Azmi, kenapa digelar Ulul Azmi, yaitu memiliki keseruan dakwah global dan universal untuk manusia dan jin, memiliki syariat dan agama yang mandiri dan baru, memiliki kitab samawi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih Ananda Bunda, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.